Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Siswanto Ngomong. Kali ini saya akan sharing tentang perbedaan antara reseller dan dropshipper. Oke, kita langsung masuk ke slide-nya. Perbedaan antara reseller dan dropshipper. Nah, ketika kita ingin berdagang, tidak sedikit orang yang bingung ketika dihadapkan pada pilihan mau berbisnis sendiri, mau menjadi reseller atau menjadi dropshipper. Itu pilihan-pilihan yang bisa Anda jadikan apa namanya, pilihan menjadi berbisnis atau kalau menjadi reseller atau dropshipper menjual produk orang lain. Kalau berbisnis sendiri berarti Anda menjalankan semuanya secara sendiri, biaya sendiri semuanya. Nah, tentu berbisnis sendiri memiliki resiko dan modal yang lumayan besar jika dibandingkan dengan menjadi seorang reseller ataupun dropshipper. Jika akhirnya pilihan Anda adalah menjadi reseller atau dropshipper, tentu Anda harus tahu apa perbedaan dari kedua jenis usaha tersebut atau dua jenis profesi tersebut. Nah, di sini saya akan menyampaikan satu persatu perbedaan dari seorang reseller maupun seorang dropshipper. Perbedaan pertama yaitu pada cara kerjanya. Seorang reseller harus membeli barang terlebih dahulu sebelum melakukan proses jual produk. Nah, barang atau produk yang diperoleh dari supplier atau distributor. Setelah barang diterima, proses jualan baru dimulai. Berbeda halnya dengan dropshipper. Dropshipper di mana dia bisa menawarkan barangnya ke konsumen terlebih dahulu tanpa harus beli produk dari supplier atau dari distributor. Pada saat dapat order, maka orderan tersebut langsung dioper ke supplier ataupun distributor. Jadi dia tidak punya stok barang di rumahnya atau di tokonya. Dia cuma menawarkan, dia cuma promosi jualan. Sedangkan seorang reseller ini dia punya tempat, punya stok yang dia beli dari supplier atau dari distributor. Nah, setelah barang atau stoknya tersebut ada, dia baru melakukan proses jualan, melakukan proses promosi. Nah, jadi di sini bedanya adalah di menyetok barangnya. Kalau reseller punya stok, kalau dropshipper dia nggak punya stok. Semuanya diserahkan ke supplier ataupun ke distributor. Untuk proses packing dan pengiriman barang semua dilakukan oleh supplier atau distributor. Ini bagi seorang dropshipper karena dia nggak punya stok, dia nggak tahu stoknya tinggal berapa. Yang tahu adalah supplier atau distributor. Bedanya dengan reseller, semua dikerjain sendiri karena dia punya stoknya, punya barangnya, jadi tahu barang-barang yang stoknya ready ataupun yang barang kosong dia tahu. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, pada modalnya. Seorang yang berposisi sebagai dropshipper bisa dibilang minim mengeluarkan modal. Karena dropshipper tidak harus membeli barang supaya bisa berjualan. Cukup dengan informasi produk dan jaring internet, proses jualan bisa dilakukan. Karena apa? Harus ada jaring internet karena di sini saya bicara mengenai jual online. Jadi ataupun jual dia tidak menawarkan face to face kepada orang lain, tapi dia menggunakan media digital. Digital ini banyak yang bisa dipakai dari sosial media, entah itu dia iklan, entah itu dia pakai YouTube atau yang lainnya, banyak yang bisa dilakukan promosi. Terus seorang reseller harus keluar modal dulu untuk beli barangnya, baru setelah itu dia bisa melakukan jualan, melakukan promosi. Informasi produk dan jaringan internet sudah pasti ada, ditambah lagi ada ongkos transport
dan biaya operasional kantor lainnya. Jadi pada modal seorang yang menjadi dropshipper bisa dikatakan minim karena dia hanya mengeluarkan biaya promosi sama jaringan internet. Bedanya dengan seorang reseller, dia harus punya tempat, terus dia harus beli barang, stok di tempatnya yang sudah disediakan, habis itu dia melakukan proses promosi, dan promosi ini tentu butuh biaya juga. Ditambah lagi nanti dia harus mengeluarkan dana untuk operasional kantor ataupun untuk ongkos transport. Ongkos kirim mungkin bisa dibeban ke pembelinya, tapi untuk ongkos transport akhirnya dia kebebanan. Itu dari segi modal. Terus perbedaan ketiga pada profitnya. Seorang reseller bisa mendapatkan profit yang besar ataupun kecil, karena ini tergantung dari persaingan pasar. Ini mengenai produknya ya. Jadi untuk produk yang konsumtif biasanya itu untungnya kecil. Dia bisa mendapatkan untung besar karena apa? Karena kalau reseller tergantung dia sendiri menentukan harganya, menentukan harga jual. Pada saat dia beli ke supplier atau ke distributor dengan jumlah yang banyak, tentunya dia dapat diskon. Nah, dari diskon tersebut dia sudah dapat sekian persen, kemudian dia menjual ke customer. Pada saat dia menjual ke customer, di up lagi itu harganya sebagai profit dia. Jadi dalam hal ini dia punya double profit, diskon dari supplier sama profit pada saat dia up harga ke konsumen. Pada reseller membeli barang lebih banyak ke supplier, maka akan mendapatkan diskon. Saat dijual konsumen ditambah lagi margin. Jadi dia dapat double profit karena margin dihitungnya dari harga sebelum diskon. Jadi lumayan gede dari segi profit bagi seorang reseller. Hal ini tidak terjadi pada dropshipper karena mereka yang berprofesi sebagai dropshipper, semua harga produk atau harga barang yang dipromosikan itu sudah ditentukan harganya oleh supplier atau distributor. Jadi dia tinggal promosi dengan menyatukan harga sesuai dengan yang informasi dari supplier maupun distributor. Nah, nanti dia dapat profitnya itu selisih dari harga pasar sama harga harga distributor ya, gitu ya. Dia dapat harga distributor, terus dia jual dengan harga pasar. Nah, itu dia dapat marginnya di situ. Dia tidak bisa men-up harga seperti yang dilakukan oleh seorang reseller. Jadi sudah ketahuan berapa profitnya. Kalau reseller tergantung produk yang dia jual. Kalau produknya itu persaingan ketat, tentunya harganya lebih murah. Tapi kalau produk itu cara yang punya, dia bisa up semau dia. Nah, di situ perbedaannya. Kemudian yang keempat, pada risikonya. Namanya usaha pasti ada risikonya, baik itu sebagai reseller atau dropshipper. Namanya bisnis pasti ada risikonya. Untuk seorang dropshipper, stok barang tergantung pada supplier. Dia tidak kalau dia komunikasinya tidak intens dengan supplier atau distributor, maka dia tidak tahu barang apa yang sedang habis, barang apa yang sedang kosong. Dia main promosi dan promosi, tak taunya produk yang dia promosikan sudah habis. Jadi untuk seorang dropshipper ini memang masalah stok dia tergantung pada supplier atau pada supplier sama supplier atau distributor tersebut. Dia tidak tahu posisi stok karena dia tidak pegang barangnya. Akibatnya pesanan yang sudah masuk terpaksa ditolak karena barang atau stok kosong. Efeknya adalah terjadi penurunan pemasukan. Kalau barang kosongnya lama, maka promosi dan jualan terpaksa harus dihentikan sementara dalam
sampai barang terisi kembali. Sedangkan seorang reseller, kalau banyak barang yang tidak laku terjual, rugi sudah pasti. Solusinya akhirnya jual murah dari sisa barang yang ada. Perhitungannya daripada tidak laku, mending dijual dengan harga di bawah pasar. Yang penting tidak numpuk dan anggaplah masih impas dibanding dengan biaya produksi, atau malah rugi, dan kerugiannya pun nggak terlalu besar. Nah, hitung-hitung kan mengurangi stok gudang daripada kerugian besar. Nah, itu jadi setiap usaha pasti ada risikonya. Cuma antara reseller dan dropshipper punya risiko masing-masing. Kemudian yang kelima, perbedaan pelayanan ke konsumen. Kalau reseller begitu terima order, barang langsung di-packing dan dikirim sendiri, sehingga biaya packing dan kirim menjadi tanggungannya. Tentunya waktu dia menjual ke konsumen tersebut sudah diperhitungkan mengenai biaya packing dan kirim. Jadi dia tidak rugi untuk membiayai packing dan kirim, tetapi tenaga yang dikeluarkan pasti akan lebih. Dan kalau produk yang dijual adalah produk pasaran, maksudnya berarti produk yang persaingannya ketat, maka untungnya atau profitnya juga akan kecil. Beda kalau dia menjual produk yang persaingannya bisa dikatakan produk yang jarang yang punya, maka dia bisa up harga yang sesuai dengan dia, sehingga dia dapat profit yang lebih gede. Meskipun sudah dikurangi biaya kirim dan packing. Sementara kalau dropshipper, pesanan langsung diteruskan ke supplier. Urusan packing, kirim menjadi tanggungan supplier. Sehingga seorang supplier tidak usah seorang dropshipper tidak usah memikirkan biaya untuk packing dan kirim. Semuanya dia bersih terimanya karena sesuai perjanjian bahwa memang kalau dropshipper dia dapat selisih dari harga produsen ke konsumen. Semua packing dan kirim itu menjadi tanggungan dari supplier atau distributor. Itu perbedaan antara reseller dan dropshipper dari segi pelayanan ke konsumen. Oke, itu saja penutup. Pilihan menjadi reseller atau dropshipper diserahkan kepada Anda. Tentunya setelah Anda pikirkan secara matang, Anda pertimbangkan mana yang harus saya lakukan. Tentu itu seperti itu. Tentunya dengan konsekuensi yang sudah Anda ketahui tadi ya. Semoga informasi bermanfaat bagi Anda yang ingin menjadi dropshipper. Nanti saya kasih link di bawah, Anda bisa lihat apakah Anda cocok dengan dengan dropshipper yang saya kasih linknya di bawah. Kalau memang cocok silakan join, kalau enggak ya terserah Anda, karena ini kan pilihan. Jadi mau jadi dropshipper atau reseller itu pilihan. Tentunya setelah Anda pertimbangkan masak-masak. Oke, dari saya itu saja. Semoga sharing ini bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.